angkat tangan kiranya senada dengan bacaan takbiratul ihram ketika sudah berdiri betul, sudah bagus berdirinya, barulah takbir. Di saat Allahu Akbar maka tangan langsung bergerak. Allah langsung Allahu Akbar, bar sudah meletakkan di atas pusat, di bawah dada, di antara pusat dan dada. Ini aturan, jadi seirama. Allahu Akbar, seirama. Ada sebahagian yang kadang-kadang meletakkan kemari baru Allahu Akbar. Jadi ini persoalan, jangan bertanya atau pertanyaan sahkah salat, ya tentu sah. Ini hal yang sempurna dalam mengangkat tangan, yakni senada atau seirama. Langsung Allahu Akbar. Ya. Itu untuk tidak bertakbir Allah. Atau ada sebahagian yang Allah berbagai macam cara. Ada yang seperti orang tarik jurus, Allahu Akbar. Nah, tidak demikian. Kesempurnaan sebagaimana yang telah kita pelajari dari bawah. Allahu Akbar. Nah, cara mengangkat tangan sudah. Pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar yang dibaca di dalam hati itulah yang dinamakan dengan niat. Sengaja saya melakukan salat sunat hari raya 2 rakaat. Misalkan ini berbicara sunat hari raya. Ketika Allah, disitulah bacaan takbiratul ihram, hati mengingat sengaja saya mengerjakan salat sunat hari raya 2 rakaat. Mulut bertakbiratul ihram, hati teringat. Itulah yang dinamakan dengan niat. Yang niat tersebut merupakan rukun qalbi, rukun di dalam salat. Jika tidak ada niat maka salat tidak sah. Apakah salat wajib ataupun salat fardu, demikian salat sunat. Maka niat perlu, yakni wajib, rukun. Ya, sudah bisa dipahami dari yang pertama, berdiri, kaki menghadap kiblat, lurus, antara kanan dengan kiri sejengkal, lebih kurang. Berdiri betul. Allahu Akbar, bacaan wajib. Sunat mengangkat tangan, kesempurnaannya Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan yang perlu ibu jari bawah telinga, telunjuk, ujung telunjuk mengenai atas telinga, telapak menghadap kiblat. Sehingga posisinya lebih kurang. Ya, posisi lebih kurang baru bar. Kemudian meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Artinya di antara pusat dan dada. Di antara, bukan di atas pusat. Di atas yang dimaksud di antara dada dan pusat. Sehingga meletakkannya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Posisinya di antara pusat dan lutut, di antara. Jangan dalam artian bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna. Tadi berbicara kesempurnaan di antara pusat dan dada, sehingga tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Caranya, telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Telapak tangan kanan diletakkannya pada pergelangan tangan kiri, sehingga digenggam. Tinggallah 2 jari. 2 jari. Atau 1 juga boleh.
karena ada aturan 2 jari. Jadi telapaknya di pergelangan, ini telapak. Pergelangan tangan kiri. Genggam. Posisi di antara pusat dan dada. Sehingga membentuk 90 derajat. Jadi Allahu Akbar. Ya. Ini posisi tangan di antara pusat dan dada, menggenggamnya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian tangan kiri kiranya tertutup dengan tangan kanan, jangan luhet. Sempurna mungkin. Bahwa ada yang meletakkan di bawah, ada juga orang yang meletakkan hampir di dada. Jadi itu terserah. Yang jelas secara ilmu pengetahuan yang kita pelajari, bahwa baik di dalam kitab fikih mulai dari misalkan Bajuri atau kitab Fathul Qari, Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anah, demikian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka secara kesimpulan ilmu yang telah kita pelajari demikian. Takbirnya Allahu Akbar, kaki lurus menghadap kiblat, antara kanan dan kiri sejengkal. Maka selanjutnya sudah pada takbiratul ihram. Ini berbicara salat sunat hari raya. Posisi tangan kita sudah membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Nah, sebelum membaca Fatihah sunat pada salat sunnah hari raya ini, sebelum membaca Fatihah sunat takbir berapa kali? Pada rakaat pertama 7 kali. Setelah selesai daripada doa iftitah, yakni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, selesai, maka jangan dulu membaca Fatihah, disunatkan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Di antara 2 takbir, di antara takbir-takbir tersebut disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar, wala ilaha illallah wallahu akbar. Di antara takbir pada rakaat pertama disunatkan 7 kali takbir, tentunya baca tasbih, karena yang disunatkan baca tasbih di antara, maka bacaan tasbihnya 6 kali, takbirnya 7 kali. Nah, ini sudah selesai kita membaca doa iftitah, langsung Allah ya, takbir disunatkan, gerakan juga disunatkan sebagaimana tadi posisi tangan. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Baca tasbih, baca takbir, disunatkan 7 kali takbir. Pada rakaat pertama, setelah membaca doa iftitah, sunat baca takbir 7 kali. Di celah-celah di antara takbir dengan takbir, sunat membaca tasbih. Oleh karena 7 kali takbir, baca tasbihnya 6 kali. Kenapa bisa demikian? Karena takbir yang ketujuh, setelah takbir yang ketujuh, tidak ada lagi disunatkan membaca tasbih. Karena yang disunatkan membaca tasbih di antara 2 takbir. Takbir pertama dengan takbir kedua, di antaranya sunat baca tasbih. Takbir kedua dengan takbir ketiga, maka di antaranya sunat baca tasbih. Takbir ketiga dengan keempat ada di antara. Keempat dengan kelima ada di antara.
kelima dengan keenam ada di antara, sementara ketujuh tidak ada lagi antara dua takbir. Oleh karena pada rakaat pertama disunatkan 7 kali takbir, di antaranya membaca tasbih, jumlah tasbihnya 6 kali. Kapan kita membaca takbir? Pada rakaat pertama yang disunatkan 7 kali setelah membaca doa iftitah. Yani setelah membaca doa iftitah, selesai takbir 7 kali, di antara dua takbir tadi ada bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama dengan takbir 7 kali, baca tasbihnya 6 kali. Setelah takbir yang ketujuh, Allahu akbar, langsung membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Maka sunat membaca surat atau setelah Fatihah pada salat hari raya disunatkan membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai baru rukuk. Nah, ini sudah sama. Allah selesai daripada Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai selesai Allahu akbar, barulah Allahu akbar untuk rukuk. Ya. Sebelumnya mari perhatikan rukuknya, tangan masih di sini. Allah, ya, gerakan tangan untuk takbir tetap. Gerakan tangan harus kiranya demikian. Ya, begini. Allahu akbar untuk ruku'. Pada ruku' perhatikan tangan, telapak tangan kiri dan kanan pada lutut. Jari dibuka. Kiranya jari dibuka, ya. Bisa diperhatikan mungkin. Jadi tidak dianjurkan menggenggam, tidak juga sampai ke bawah, jangan juga di atas. Telapak kedua tangan pada lutut, jari dibuka, sehingga ketika kita menekan seolah-olah tertekan. Nah, posisi yang begini kiranya ada beban di punggung sanggup, karena ini posisi sangat kuat. Berapapun beban yang barangkali adat biasa 50 kilo bisa jadi tertahan karena sudah ada sokongannya. Nah, jadi kesempurnaan sunat lutut, telapak tangan pada lutut. Untuk bacaan sama, walaupun salat sunat hari raya tetap bacaannya ya sebagaimana biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman. Ya, begini juga masih posisinya. Sami'allahu liman hamidah. Dan untuk tidak mengayun-ayunkan tangan. Karena dengan mengayun-ayun justru gerakan 3 kali dapat membatalkan salat. Kemudian setelah membaca doa pada berdiri setelah ruku, baca doa sama Allahu akbar. Nah, untuk sujud coba diperhatikan. Yang pertama lutut. Allah, lutut. 2 lutut menyentuh lantai. Kemudian 2 telapak tangan. Telapak tangan rapatkan jari. Semua jari dirapatkan kiri dan kanan lurus menghadap kiblat. Barulah diletakkan. Kemudian baru dahi. Jadi yang pertama jatuhnya Allah lutut,
kemudian telapak tangan, setelah dirapatkan, luruskan menghadap kiblat, jatuh pada lantai, baru dahi. Ini pada sujud. Setelah sujud, bacaan sebagaimana biasa, seperti biasa, barulah Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Posisi tangan, kedua tangan tetap merapatkan semua jari, kiri dan kanan, letakkan di atas paha untuk tidak melebihi. Jangan juga terlalu jauh. Kiranya sejajar dengan lutut. Sejajar dengan lutut kedua-duanya. Allahu Akbar untuk sujud yang kedua sama. Nah, ini sebelum pada rakaat kedua, posisi kaki saat sujud. Coba untuk mohon maaf, posisi kaki saat sujud tetap. Dia harus ditegakkan, sekurang-kurangnya tegak. Bagusnya untuk menekan sedikit, sama posisinya. Jadi pada saat sujud, posisi kaki kiranya ininya, jari-jari menekan pada lantai. Ya, posisi sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya, ini juga agak susah bagi orang yang jarang atau katakanlah ini jika didirikan kaki kanan duduk di atas telapak kaki kiri, ini jika atau katakanlah tidak terbiasa sakit. Tapi usahakan untuk membiasakan, karena dengan bagus posisi dalam salat sebenarnya sangat berfungsi atau faedah manfaatnya kepada tubuh pribadi. Jadi dengan bagusnya harus, jangan, bukan tidak boleh. Kadang-kadang ada sebagian yang begini, atau sebagian yang begini, merebahkannya. Atau ada yang kadang-kadang, atau juga ada yang sebahagian duduknya begini. Ini semua tidak dianjurkan, bukan tidak sah salat. Yang begini atau yang begini, posisi duduknya tidak mendapatkan pahala sempurna. Karena tidak sempurna. Yang duduknya begini, yang duduknya begini. Yang sempurna mendapatkan kesempurnaan pada duduk, itulah mendirikan kaki. Kaki kanan didirikan. Kaki kanan didirikan. Saat sujud. Jadi posisi kaki jangan sekurang-kurangnya berdiri, tapi bagusnya untuk menekan. Nah, ini menekan ininya. Ini posisi tampak belakang. Tampak depan tadi sudah, ini tampak belakang. Sujud. Kemudian sampailah pada rakaat kedua. Setelah duduk, ya, coba perhatikan sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, untuk berdiri disunatkan duduk sebentar. Disunatkan duduk sebentar. Duduk istirahat. Setelah duduk sebentar, barulah bangkit untuk rakaat selanjutnya. Kedua atau ketiga atau keempat, terserah. Namun jika solat sunat hari raya tentunya 2 rakaat. Maka berdiri, sunat duduk, barulah berdiri. Ketika berdiri, sunat menekan. Ketika berdiri, telapak tangan menekan. Yani, ya. Posisinya Allah menekan. Allah langsung berdiri. Akbar. Jadi untuk menekan sedikit di saat, ya, ini kan mau berdiri, menekannya di depan, telapak tangan menekan pada lantai. Allahu Akbar. Posisi kaki jaga, kaki lurus, kiri dan kanan lurus menghadap kiblat.
sejengkal. Dah. Rakaat kedua. Tibalah pada rakaat kedua. Tangan di antara pusat dan lutut, pegangnya ininya pada Nah, pada rakaat kedua untuk salat hari raya, setelah berdiri, jangan dulu membaca Fatihah. Karena disunatkan. Sebelum membaca Fatihah pada rakaat kedua, disunatkan membaca takbir 5 kali. Rakaat kedua, takbirnya 5 kali. Rakaat pertama, takbirnya 7 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua, takbirnya 5 kali. Di antara dua takbir, di antara takbir-takbir, disunatkan membaca tasbih. Jadi begitu tiba berdiri pada rakaat kedua, langsung Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ya, posisi tangan di saat takbirnya. Allahu Akbar sampai 5 kali. Takbir disunatkan 5 kali. Di antara takbir bacanya Subhanallah walhamdulillah sama dengan bacaan takbir 5 kali, bacaan tasbihnya 4 kali. Karena di antara takbir. Takbir yang pertama dengan takbir kedua di antara. Takbir kedua dengan takbir ketiga di antara. Takbir ketiga dengan takbir keempat di antara. Takbir keempat dengan takbir kelima di antara. Setelah takbir yang kelima, tidak disunatkan membaca tasbih. Karena yang disunatkan membaca tasbih di antara dua takbir. Ketika takbir disunatkan 7 kali pada rakaat pertama, baca tasbihnya 6 kali. Pada rakaat kedua disunatkan 5 kali takbir, maka bacaan tasbihnya 4 kali. Setelah takbir yang kelima, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Setelah membaca Fatihah pada rakaat kedua, disunatkan membaca surah Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah sampai selesai. Maka Allahu Akbar, ruku untuk rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, untuk sujud yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan bahwa cara sujud yang pertama jatuhnya lutut. Allahu Akbar. Jangan usahakan, jangan Allahu Akbar. Ini bagi orang yang memang dalam keadaan normal dan sehat. Berbicara orang yang ada kendala atau orang sakit, jika orang sakit, maka di semua gerakan, andai sakit, di semua gerakan ini terserah dan bagaimana bisa dia mengerjakannya, ya tentu kerjakan. Tidak juga diberatkan, walaupun sakit, tidak boleh, tidak demikian. Normalnya orang yang tidak sakit, usahakan semua gerakan-gerakan tadi, demikian duduk, sujud dan sebagainya untuk sesempurna mungkin. Bagi orang yang sehat, tidak ada kendala, Allah, lutut, mungkin bisa dengan menekan sedikit jika ada kendala, mohon maaf. Allah bisa kita menekan di sini, membantu. Allah. Jadi pertama kadang selesai dari perkara atau berbicara berkenaan dengan salat hari raya, maka pada rakaat pertama tadi disunatkan membaca 7 kali takbir.
sebelum membaca Fatihah membaca takbir 7 kali. Di antara takbir sunat membaca tasbih. Takbir 7 kali, maka tasbihnya 6 kali rakaat pertama. Adapun rakaat kedua disunatkan membaca takbir sebelum membaca Fatihah 5 kali. 5 kali membaca takbir. Di antara takbir-takbir disunatkan membaca tasbih. Otomatis tasbihnya 4 kali. Jadi takbirnya 5 kali pada rakaat kedua, tasbihnya 4 kali. Pada rakaat pertama takbirnya 7 kali, tasbih di antara takbirnya disunatkan baca 6 kali. Itulah perbedaan sedikit dengan salat-salat yang lain. Adapun sujud, ruku dan sebagainya ini semua dalam keadaan sama dan biasa sebagaimana kita mengerjakan salat-salat yang lain. Tidak ada perbedaan. Yang terjadi perbedaan disunatkan pada berdiri sebelum membaca takbir rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua sebelumnya 5 kali takbir. Bacaan di antara takbir tasbih itulah terjadi perbedaan sedikit dengan salat-salat yang lain. Adapun hari raya, adapun sujudnya, rukuknya dan lain-lain ini semua sama. Tidak ada perbedaan yang sehingga sama halnya nanti ada juga perbedaan pada salat gerhana yang barangkali 2 kali ruku pada 1 rakaat. Ini perbedaan. Adapun pada salat hari raya, apakah hari raya tersebut hari raya fitrah, yakni hari raya puasa, ataupun hari raya kurban, hari raya Idul Adha, maka sama ketentuannya. Mungkin demikian untuk sementara waktu yang barangkali Buno tak praktek. Kita mempraktek, namun karena keadaan akun itu mati dalam seketika, ketika kita mempraktek salat bagi mungkin di saat ruku atau di saat sujudnya, sehingga terjadi persoalan yang barusan. Mumasalah baca saya. Mumasalatul lil hawadi. Mungkin demikian untuk sementara waktu. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan Bang Bustami boleh langsung yang di bawah tolong dibaca ya, memang pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah God dalam keadaan praktek-praktek salat itu, tapi Bang Boy, awal-awal sebelumnya kan pernah juga praktek-praktek salat baik di di akun TikTok, tapi hantam pernah di akun TikTok sang beroji Facebook GKU, Gerakan Kemaslahatan Umat. Alehna sibat TikTok. Bat TikTok mayona mata gerakan-gerakan urang tehat anak pupu boleh, tapi maya urang kurang tehat yang para. Ya, sementara memang ada gerakan yang memang ke urang sakit udah pegang. Ya, tunggu boy apa dulu.
Jadi demikian kepada yang menyaksikan langsung. Yang di kategori bully. Una ada bully, ada power. Putna kategori bully, mungkin praktek-praktek yang gedanyo praktekkan saja mungkin ya. Perkataan orang sakitnya mungkin TikTok kategorikan bulian. Ya bisa jadi laginya mungkin gue boy ya. Jadi sangat-sangat sensitif sih akunnya aplikasi ya, ini kan yang sistem. Ya sih, Cobra sensitif TikTok. Jadi kadang-kadang mungkin punya bahasa Aceh hana hidup ya. Yang ke buna gay kau pegah punya ketika kita berbicara bahasa Aceh barangkali ya gedanya okey, tapi kan ada sebahagian yang menaksikan atau pengikut yang nonton orang mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, kan sayang dicit kiranya kan di saat tersampaikan bisa dipahami oleh ya orang Indonesia khususnya kan. Berat sensitifnya. Ya, di antara mungkin yang baik gerakan rukun age bang boy pegang demikian tungku boy benar mencikat sakit. Hana ada dupa yang ube buat sang putra tuh kategori yang dimana dengan mengucap, dengan bergerak demikian, dengan ada lambang dan sebagainya, je kriben atau je kritutup akun. Ni naik pegat ide raden de walid galon de ku masalah ai pegat. No benar ni. Ran? Ada perbandingan nak atas peringatan di data level yang nah. Inan dah galon lom. Ya hanan dupa kala ambil tadi kala putra anda diberi peringatan gara-gara apa karena Julung JTP saya. Tolong baca ini tajam thai ya, tolong dan Payah dah merenung ya ba dito. Minyo kurung tehat tagai bi merenung. Yang kurung takit bi merenung. Gimana kalau gerakannya satu tangan yang ke lantai? ya gerakan yang tadi kita praktekkan secara umum kepada orang yang memang sehat. Adapun jika dalam keadaan sakit, maka ya bagaimana yang sebisa mungkinlah mereka mengerjakan kesempurnaan. Untuk gerakan kesempurnaan demikian. Namun jika tidak demikian, ada yang kategori tidak mengapa, yakni sah-sah saja salat. Namun ada juga yang dengan hana sempurna perbuatan bisa menjadi batal. Maka menyembah sujud harus meletakkan kedua tangan pada lantai, kedua lutut pada lantai, dan kedua kaki pada lantai, satu lagi dahi. Sehingga yang biasa kita mendengar di saat sujud harus ada anggota 7. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Telapak tangan bisa walaupun ada lapisannya, ada lapiknya, ada penghalangnya boleh. Namun dahi mesti jangan ada penghalang atau yang menghalangi sehingga mengenai lantai pada sujud. Demikian mungkin yang you baca typing muno oi. ATM rusak. Nah, boleh. Berarti kepegak kiban punya jaro sebelah haru duyu. Mai yang lum pugah tanyo nam form.
Le tiblah jaro yu lepo te ke tuju tiblah re hana masalah. Oh, tidak masalah kata. Perkara kesempurnaan bukan berbicara sah atau tidak sah. Hotel ketujuh tiblah pun jara warhu ana masalah. Boleh-boleh saja. Nya na itu biar tamu pua sidro nya dalam tulisan satu so nya putranya. Urang nak kene boleh. Urang nak kene nya na apa aja hari. Kadang-kadang ana meteri ke urang nak kene. Dia punya be juga tu. Kanya jadi Thai tamu na pokok jin kenjai ya kalau memang ya nupai atau persian dua sehat. Muka hana ke typing tapu, menyuna ke typing pertanyaan untuk yang payah nanti baru dapat A. Kanya na. Biasanya anak min oleh anak min main TikTok nah. Anak mi baru murni. Ada nak bajambe, ndak nak bajambe ke rumah awak yang kanai lah ke ya A ju. Waalaikumsalam wa ya. Waalaikumsalam. Na telepon waya. Bah Budina. Baliklah. Banyak lagi. 2 orang. 2 orang. Tak boleh makan. Sihat be. Okey. Good. Okey sama. Waalaikumsalam. Ya. Kadro kupinang gro kena kena ubale wate yo dengan lundui wate bale yo kayu bale hana tidro lembagai wate than ja kuno watago kuno bale imiyu na rundu mungkin ya wate than dengan tidro banyak dengan lendu dengan naleh banyak Bawa. Usah samping bawa dia ja kuno hana umpan telepon pon umpan kuno. Enggak aja yang bawa yang reliko ke ja. Ya bawa kok yang kena ke do nang gedeng. Baik dia kok yang. Ya. Ale ke depan. Apa ke depan mereka terus ku pinang gro cit. Oh, punya kadro bawa kara kilo thang na ika oi puno pupu kadang. Beda pura-pura beli mam naik gede. Ha? Foto kacang macam ni dia baru okey. Oh man, kau mengambil hero truk dia laju benar. Tiga belas ini. Dibeli satu. Tahun yang kurang jauh lah. Walik kurang jelas. Tolong up Bunda Maria. Bunda Mariana. Nyampu yan. Kenapa satu? Ha? RM2.10 sen. Kanya balung kadu. Ada tempat biji tak? Waalaikumsalam. Belanya balai belum kai tu biar lain long kau. Yang nak buku yang tak rokok ron boleh tanya. Kau kan ada long putra ada baru ron. Nyen tekan ju okey tak beru. Atan tekan beru nah. Yang dia tak kaya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh malung. Bopi yo de. Kenaran.
Kena ke. Hampa kadu lah ilom. Assalamualaikum Walik. Waalaikumsalam. Hopi oleh katro jame. Jame je tro. Kita Walik. Yang saknya Walik kan, baca agak Walik kan. Yang kedua, Je wate rakaat, wate tanya rakaat yang keduanya kan wate tabudahnya tadu eles rakaat kufon kan tadu elesiat. ya. Yang rakaat kufon Bau Walik. iup. Belen tanya Ya. Ka. Nah lu dengar je le tak Dek Walik. Lanjut. Bukannya Walik kan tanya tadu siat alhan wate tabudah na begah ni mat jaro man 12 ba lantai. Maksud tamat jaro 12 ba lantai ki ba Walik. Sebelah biji kesempurnaan 12 dan 3 namanya sebelah jecit hana salah tapi hana sunat yang disunatkan dua-dua tangan menekan di lantai untuk bangkit. Hei, lon tepin hei, lon laki beno ke ni begah anu maya apa ni yang main TikTok Walik. Nah, namanya ke bahan main itu. Anu mi balai. Kan TikTok pendengaran pengajian lagi yang maya kupui lagi yang maya. Kamu tu nak pakai tadi ni teman. Do nani maya bunda Mariana. Cara kecewa dulu, Pak. Hei, dah menjaga malam dengan dakwah. Bane kecewa. Biasa mentang iji adanya namanya na tae kemunan penen aje tat. Nyobi kaduhnya bawal yang kaduh left ke dikenai usia left anda balun pergi. Anak punya Walik 10 minit agak. Padahal Walik kok kau dengan brewok lom cuman mentang di pembatasan usia. Yo, dia kok. Ada jera dawanya. Bek ni pegah. Tengok Yang nah. kan buno tengah ada praktek semayang pinjam masalah. Tat. Buno kan tengah lundang mati tiba-tiba bung mandum. Kami dengan api arkon mati camp le, non camp. Bena pedih ron. Ya, menan nyan manga. Natop camp le, natop camp. Menan memang kuboy sang lebih ya. Yang api arkon je puah-puah. Tak pula je punya kayaknya. Maka Mariana matana nantanya belum. Mati trik Walik kan. Ya, Masalah pembayaran fitrah saknyo malam kan. Kepada kan 2 kilo 7 on Walik kan. Man mesu itanyo tabuh 2 re aja ke ba Walik. Ejut. lebih tidak masalah, lebih bagus. Oh ya. Yang baik kurang karena dengan kurang bisa jadi dikhawatirkan tidak cukup sehingga tidak sah zakat. Nya Walik. Man lagenya lo Walik kan man anik mitlung kan ayah jih di Medan. Oleh jakut jih kan gebegah hanaha atuh hurineng. Oleh walaupun hanaha atuh hurineng lon nyak boh citnya. Giba Walik. Ya, boleh. Ane karaya. Maka harus kelas 2. sepengetahuan. Artinya walaupun bukan meminta izin, tapi sepengetahuan bahwa berbicara atau pegah bana long kena boleh ke fitrah ke. Dengan adanya pengetahuan maka kabere. Karena di saat anak sudah balik tentunya mesti ada sepengetahuan daripada yang bersangkutan. Berangkat soboh je boh kediri boh 5 nak masalah boleh saja. Oh. Man ote lagi long nantu baru kan tapi itu baru long kan mono gampung. Jadi long ya boh kedro ile mono. Nyan je Walik long boh kedro kan tu baru ya boh. Good. Oh,
gak walik. Hai lungkala ni tanyang di menasah kan. Rana kan tanggungjawab minta baru apa ni abo kera ni begah lewat menasah lagi kan. Yang ke pertanyaan Guti pakon biasa orang agama aja. Tapi ini kenapa orang perempuan sementara ada suaminya? Kan kenya mentang gedanyang karena timbul keraguan. Ayang tu Pakai ya nggak kerja, pu kata ke kadang punya kata ke lintu baru untuk ya tahu kanyan. sabut rana tanggungjawab jaket atuh linto kan atuh ro anu ya kan. Oh nya lu begah linto lo hana tunte gua lom kadang uro raya gampong lon begah lagi kan. Oh berarti sah-sah mentang walik ah. Sah. Gak walik terima kasih banyak. Kok trek hana long buat bakra ni walik anyo pas lu buka rana tengah no pernah semayang umak paidat. Yang ke kadang ada mana lumayan kai itu kai pedro de mandum nanya. Sang karena pikir orang sakit ya walik puno. Kau teh orang buaya pikir orang teke dia wanyan. Lantaran watian ni peragakannya kan lagi orang kalaeh yan ni kalau ni TikTok. Dah praktek lumayan, mungkin dah grow mami, dah grow kakak udah lumayan. Itu TikTok kah hanai beli kita ni. Jangannya walik merokok ayahnya. Ya, Hana. Man Ya. pelanggaran Kalau leke merokok ka, nanya leke mah sebab bilang mbak multinya nanti tenging. Ni wallet yang denging berkan dia tahu le moderator nah. Oh, hana masalah. Sebab orang leke pi puno, wate puno pun man tak nyawa mana tak le kan. Hai berarti truk 30 ro. Iya. Jet hana Bangku masalah. kau tahu apa? Mang kemarin nampak kan? Mana urunnya dah ibu ile. Ide yuk dah dua lempai awal. Hai, nyok kan? Walik ni kira nalih ke bang awal. Ya tunggu boy kekirim tadi ke bawah ni dengan lepai. Assalamualaikum walaupun anak lepai ke deh. Nah, gempa ni cit katro dengan lihatnya. Kalau renyo leo bawah tayu. Panen tadu hanai. Saja bagi dia kopi. Betul kena, tajib teh. Baik, bang. Yang nanti kamera.